Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Ibu Sri Handayati SPD MPD selaku pengawas pendamping gugus Sultan Agung dan selaku KWK Dikbud Kecamatan Daruk, yang saya hormati para bapak dan ibu pendidik dan tenaga kependidikan SD Negeri Karangjati II. Pelaksanaan observasi penilaian kinerja kepala sekolah sekaligus momen ini ibu saya gunakan, saya membuat administrasi kegiatan pembinaan dari pengawas pendamping. Jadi tetap nanti ada daftar hadir, ada undangan kegiatan dan sebagainya. Yang saya hormati, untuk kegiatan observasi kinerja kepala sekolah hari ini, untuk saya indikator pilihan rencana kinerjanya adalah tentang refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan. Oke. Jadi kan Bapak Ibu juga memilih indikator RHK ya. Untuk saya memilih refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan. Pengertian refleksi kurikulum satuan pendidikan, refleksi KSP itu apa? Bahwa refleksi kurikulum satuan pendidikan adalah proses evaluasi dan pemeriksaan diri yang dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas praktik pembelajaran dan profesionalitas. Karena nanti solusinya itu ketika pembelajaran di kelas. Kemudian yang keempat, mendapatkan pandangan strategis dan masukan dari sudut pandang manajemen dan kebijakan. Maksudnya adalah pandangan yang tepat, masukan yang tepat dilihat dari sudut pandang manajemen atau tata kelola atau strategi serta kebijakan-kebijakan yang diambil oleh sekolah sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah kita tentunya yang sekiranya nanti bisa dilaksanakan. Jadi Ibu, untuk refleksi kurikulum satuan pendidikan di SD kami, refleksi kurikulumnya dapat dilakukan dengan beberapa cara rencananya. Kemudian beberapa sudah dimulai dilaksanakan. Mudah-mudahan sampai dengan akhir tahun 2024 ini semua yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan tuntas. Kemudian mengapa perlu melakukan refleksi kurikulum, Bapak Ibu? Mengapa refleksi kurikulum itu perlu dilaksanakan? Ternyata refleksi kurikulum itu sangat penting dilakukan karena yang pertama dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kekuatan dan kelemahan kurikulum yang ada di sekolah kita. Jadi kita melaksanakan refleksi, melihat kembali, kemudian tidak hanya melihat kembali tetapi evaluasi yang perlu dilaksanakan setelah kurikulum itu selesai disusun, perlu dievaluasi, perlu adanya refleksi kembali, menengok lagi atau dikaji kembali agar apa? Agar dapat menghasilkan pemahaman tentang kurikulum itu sendiri, betul-betul paham. Kemudian kekuatan yang ada di dalam kurikulum itu dapat diketahui. Buka-buka sampai kotor istilahnya pada bahasa Tonggar itu tidak apa-apa, tidak apa-apa. Berarti tandanya itu sering dibaca, dibuka, dipahami, dipelajari, ya. Biar kelemahannya tahu sehingga Bapak Ibu bisa memberi masukan-masukan untuk penyusunan kurikulum ke depan di tahun berikutnya. Jadi tidak monoton, ya. Karena kurikulum itu boleh diubah sesuai dengan perkembangan di tingkat sekolah, sesuai dengan situasi kondisi yang terbaru di sekolah dan sekiranya bisa dilaksanakan. Kemudian yang kedua,
refleksi kurikulum ini sangat penting karena dapat memunculkan ide-ide inovatif untuk penyempurnaan dari kurikulum yang sudah ada. Jadi setelah diketahui kelemahannya, kemudian kita bersama-sama mencari agar kelemahan itu dapat diperbaiki, agar disempurnakan lagi, agar kurikulumnya lebih baik dari sebelumnya, tetapi bisa dilaksanakan di sekolah kita. Otomatis kita perlu ide-ide, perlu inovasi-inovasi dari Bapak Ibu sekalian, bukan dari kepala sekolahnya. Kepala sekolah hanya bagian dari tim saja, tapi semua harus dilibatkan untuk menyusun ide-ide yang inovatif. Restu kan, yang lain belum sempat tapi waktunya Bu. Itu. Artinya refleksi itu sudah dilaksanakan dan insya Allah akan dilaksanakan di kegiatan tahun berikutnya. Bapak Ibu, sasaran dari perbaikan kurikulum, karena ini kurikulum adalah rel kita, pedoman kita di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran atau pendidikan di sekolah SD Negeri Karangjati 2, maka refleksi yang kita lakukan itu tidak bisa lepas dari masalah pembelajaran di kelas atau pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan bersama siswa. Ya, jadi tidak lepas dari visi, misi, dan tujuan sekolah, di mana visi SD Karangjati 2 yaitu terwujudnya siswa yang berprestasi, kemudian tidak hanya prestasi saja, tetapi punya ungguh-ungguh, sehingga saya cantumkan berbudaya, berwawasan iptek dengan harapan sarana-prasarana yang sudah dimiliki di SD Karangjati 2 yang berupa Chromebook, dan mudah-mudahan usulan yang belum lama tahun kemarin kami usulkan di UI dan satu kecamatan hanya beberapa SD, mudah-mudahan terrealisasi. Itu juga saya melihat itu, maka kami memasukkan berwawasan iptek yang sudah disepakati bersama oleh semua tim pengembang, berdasarkan semua yang kita cita-citakan, yang kita dicapai, baik siswa yang berprestasi, berbudaya, berwawasan iptek, semua harus berlandasan pada iman dan takwa. Maka di sini berdasarkan iman dan takwa. 4/2025 ini adalah untuk, jadi dalam jangka pendek, refleksi kurikulum yang kita laksanakan ini yaitu dilakukan oleh kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jangka pendeknya itu tujuannya itu, yang dalam 1 tahun kualitas pembelajaran guru dapat meningkat. Untuk bisa meningkatkan kualitas pembelajaran guru, maka sekolah membuat rencana-rencana kegiatan untuk peningkatan kualitas pembelajaran dalam dalam tahun pelajaran 2024-2025. Ya. Dan perlu Ibu ketahui bersama dengan Dewan Guru bahwa hasil rapot pendidikan SD Karangjati tahun 2 dalam tahun 2024 yang sudah dianalisis bersama ini yang perlu dibenahi dan yang merupakan skala prioritas dari rapot pendidikan SD Karangjati 2 ini. Jadi rekomendasi keseluruhan itu ternyata ada 8 indikator yang masih capaiannya sedang, masih berwarna kuning. Ini 8 indikator, semuanya ada pada kemampuan numerasi. Dari 8 itu semuanya adalah indikator dari kompetensi numerasi. Sebaliknya Busol menjadi yang diobservasi, saya dan Pak Wardoyo yang menjadi observer. Ini kemudian saling sharing Bu, karena sesudahnya itu kita duduk melaksanakan refleksi bersama. Kemudian saya menyampaikan kelebihan-kelebihan yang harus dipertahankan, yang harus diperbaiki lagi, dikembangkan lagi, itu bla 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 bla, karena saya ada catatannya. Kemudian Pak Wardoyo yang tidak saya sempat menyebutkan kelemahan atau yang perlu sedikit kekurangan itu tentang ini, itu tinggal diperbaiki lagi. Ternyata juga ada mungkin
dari segi penanaman konsep dasar atau mungkin dari teknik lain yang perlu dikembangkan. Itu kemarin bermain perannya baru pada bermain peran rantai makanan di ekosistem darat ya. Kalau bisa bermain perannya itu bervariasi, ada yang ekosistem laut dan sebagainya. Itu saya sampaikan, dan Pak Wardoyo juga ternyata punya temuan yang perlu disampaikan agar bersolihah lebih baik lagi. Itu serunya di situ, Bu. Jadi satu sama lain insya Allah masing-masing guru memiliki pemikiran bahwa observasi bukan merupakan sesuatu yang menjadi momok ya, sesuatu yang menakutkan lah. Saya takut itu tidak, tetapi mudah-mudahan supervisi dan observasi yang dilakukan oleh kepala sekolah bersama teman sejawat itu menjadi suatu kebutuhan. Saya butuh diobservasi biar kelemahannya tahu, kemudian sebaiknya bagaimana. Ini juga sudah dilaksanakan, dokumentasinya ada. Nah, ini untuk refleksi, ada refleksi secara kelompok kecil bersama guru setelah melaksanakan pembelajaran dan setelah diobservasi. Ada juga refleksi secara terbuka yang dilaksanakan dengan semua guru yang ada. Dengan semua guru melaksanakan refleksi dan melakukan refleksi bersama dengan semua guru secara terbuka. Nah, di sini masing-masing guru menyampaikan kendala-kendala dan hambatan-hambatan yang dihadapi di kelasnya masing-masing. Ternyata hambatannya sangat kompleks, permasalahannya sangat kompleks. Dari Bita ada siswa yang sangat aktif sehingga ketika pembelajaran dilaksanakan itu ada saja ulangan seperti itu. Tapi anaknya sebetulnya tipenya tipe belajar visual, karena apa? Sambil bermain, sambil tidak konsentrasi saja, ketika diberi pertanyaan, ketika tes kemarin bisa mampu mengerjakan. Kemudian di kelas berapa? Kelas 5 Bu, ada anak yang belum bisa membaca, bahkan dari hasil tes diagnosisnya itu anak tersebut setelah dites huruf A sampai F ya, atau menyampaikan sampai F, antara E dan F itu tidak bisa membedakan. Kemudian apalagi soal kemarin itu disampaikan, karena hasil refleksinya itu juga kami tulis Bu langsung pada saat rapat, dan di sini di PowerPoint saya ngetik guru yang ngomong gitu. Jadi kelas per kelas sudah saya siapkan tempatnya ini di PowerPoint sehingga setelah diketik Bapak Ibu tahu kelas ini permasalahannya itu apa saja. Jadi mereka ngomong, saya ngetik seperti itu. Kemudian dari mulai sanksi tapi sanksi yang dilakukan itu yang mendidik. Di antaranya misalnya diikutkan belajar di kelas yang di bawahnya, supaya harapannya supaya jerah dan tidak melakukan itu lagi. Tapi sudah berjalan ini hampir sudah 3 bulan, 1 triwulan, sudah ada perubahan apa belum Bu? Belum Bu, masih seperti itu aja. Itu dulu kemarin belum sempat saya bahas bersama karena itu saja baru berapa guru. Ya Allah. Jadi ternyata luar biasa. Di kelas 4 juga Pak Wardoyo itu anak untuk dipacu menyampaikan pendapat, untuk menjawab dengan tegas, itu juga anak masih lemot ya Pak, masih low ya, itu seperti itu. Jadi banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh guru. Mengoptimalkan kegiatan kombel. Di sini kombelnya namanya kombel karce oke, itu spontan yang waktu itu ide dari Bu Binta bersama Pak Wardoyo waktu kegiatan lokakarya. Itu kombelnya namanya apa? Di PMM namanya karce oke. Apa Bapak Ibu yang lain sudah paham karce oke? Apa yuk? Karangjati 2, R-nya relasional, C-nya cermat, O-nya objektif. Karena kita melaksanakan kegiatan-kegiatan itu berdasarkan kenyataan atau berdasarkan kondisi yang nyata, yang real yang ada di sekolah kita, di lingkungan masyarakat sini. Kemudian kreatif, harapannya Bapak Ibu guru di sini kreatif, ya.
dengan jarinya kayaknya ada pre-nya tapi susah sehingga kreatif untuk merencanakan program berbasis data. Jadi kemarin yang sudah dilaksanakan adalah dalam tahun pelajaran baru ini merencanakan program yang berbasis data. Pembinaan dari sekolah atau teman sejawat yang memiliki kemampuan lebih atau yang mau berbagi praktek baik, atau pembinaan dari pengawas pendamping. Oleh karena itu apa? Materinya adalah konsep bilangan. Kemudian yang satu minggu keduanya yaitu penerapan praktik inovatif ini juga pada kompetensi numerasi, tapi di sub D.2.3 tentang penerapan praktik inovatif. Ya, di sini berarti sasarannya adalah materi kumpulnya misalnya akan keterampilan matematika dasar. Keterampilan matematika dasar. Kemudian satu minggu ketiga itu pada indikator D.2.1 belajar tentang pembelajaran, yang praktek pembelajarannya itu untuk meningkatkan numerasi. Materi kumpulnya adalah cara menginterpretasikan informasi kuantitatif. Ya. Ini kemudian yang terakhir di minggu keempat pada indikator A.1.1 adalah kompetensi membaca teks informasi. Di sini mengapa di numerasi itu ada indikator subindikator yang tentang literasi, kompetensi membaca teks informasi. Dan ini kan hubungannya dengan literasi ya Bu ya. Nah ini saya sampaikan pada teman-teman guru, matematika juga tidak lepas dari literasi. Anak bisa memahami kalimat-kalimat matematika baik berupa kalimat matematika murni maupun soal-soal atau instrumen soal yang butuh penyelesaian. Bapak Ibu sekalian, demikian Ibu, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Nah, tidak bisa kita sebut satu persatu. Yang jelas banyak sekali nikmat-nikmat yang sudah diberikan. Atau indikator yang disampaikan dari praktek kinerjanya adalah refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan. Sementara untuk target perilakunya juga tadi sudah disampaikan, ada 2 Bapak Ibu ya. Nah, dan sudah disampaikan panjang lebar, saya hanya sedikit ya, sudah bagus penyampaiannya, diskusinya juga sudah baik, kemudian interaktifnya juga sudah baik, hanya saja sedikit belum memberikan kesempatan pada audien untuk memberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan, gitu ya. Tapi mungkin di waktu-waktu yang lain saya percaya sudah. Hanya pas ini di kegiatan observasi tadi tidak memberikan audien untuk menyampaikan sesuatu, menyampaikan mungkin dari refleksi yang dialaminya, atau mungkin mengulas dari kemarin yang sudah dilaksanakan, refleksi-refleksi yang sudah dilaksanakan ya. Atau mungkin hal-hal temuan apa ya, dari yang sudah didiskusikan ini, dari audien akan menyampaikan sesuatu ya. Nah itu tadi belum nampak Bu ya, sehingga ya oke, Ibu Musyarofa memang ya saya percaya, tapi itu tadi sekali waktu berikan kesempatan kepada audien untuk berbicara Bapak Ibu. Kemudian yang kedua kaitannya dengan tadi yang sudah disampaikan, sudah dilaksanakan PMM untuk guru, observasi untuk guru sudah mulai dan mungkin sudah proses Ibu ya, sudah mungkin sudah mulai dan sudah selesai. Yang jelas belum selesai, itu masih proses ya. Oke, tadi saya tanya Pak Wardoyo,
Nggih Bu, sudah mulai dan sedang proses ya. Jadi belum selesai, oke monggo dilanjut dan mudah-mudahan lancar, tidak ada kendala apapun termasuk kaitannya dengan refleksinya dan sebagainya. Insya Allah ini menjadi ajang ya, ajang perbaikan peningkatan kompetensi Bapak Ibu guru. Bapak Ibu semangat di Konbel, insya Allah perbaikan kompetensinya akan semakin meningkat gitu. Jadi termasuk yang tadi disampaikan supervisi. Supervisi itu bukan artinya penilaian, betul sekali, tapi pemberian bantuan manakala ditemukan hal-hal sesuatu atau mungkin yang perlu diperbaiki, itulah tempatnya di sana. Jadi memberikan bantuan pada audien atau pada koci atau kalau yang supervisornya ya, coachnya adalah guru, berarti perbaikannya pada gurunya itu sendiri ya, atau coachnya ya. Jadi sekarang untuk pelaksanaan supervisi itu dianjurkan atau diarahkan. Nah, untuk beban mengajar guru dan kepala sekolah untuk saat ini yang kita ikuti adalah Permendikbud nomor 25 tahun 2024 kemarin disampaikan. Sementara yang kita pakai kemarin adalah Permendikbud Ristek nomor 15 tahun 2022. Bedanya apa Bapak Ibu? Bedanya sedikit. Kalau di Permendikbud nomor 15 itu beban kerja guru dan kepala sekolah itu adalah 40 JP dalam 1 minggu. Untuk di Permendikbud yang terbaru yang sekarang sudah disampaikan tetapi belum diberlakukan secara resmi, tapi segera nanti akan diberlakukan secara resmi. Kemarin di-share tapi saya memang belum nge-share ke kepala sekolah karena belum diresmikan. Jadi untuk ancang-ancang ini akan diresmikan ya, itu pemberlakuannya adalah 40 JP sama ya, tapi di dalamnya tidak ada istirahat ya. Jadi 40 JP sama dengan yang kemarin, tapi tidak ada istirahat. Istirahatnya di luar itu ya. Sehingga kalau kemarin itu jam pembelajarannya mulai yang Senin sampai Kamis itu mulai jam 7.30 sampai dengan jam 14. Sekarang Senin sampai Kamis jam 7.00 sampai dengan jam 14.30. Tadi keberagaman siswa yang berbeda-beda tadi. Jadi belum tentu anak yang tadi kelihatannya apa tadi ya, anaknya tidak mau mengerjakan PR, tapi perkembangannya bagaimana perlu ditelusuri seperti itu. Dan diarahkan kalau mau ya tetap ayo kita mengerjakan PR dituntun. Tapi kalau tidak, itulah letaknya diferensiasi ya. Jadi itulah letaknya diferensiasi. Penjenengan melayani yang seperti itu juga kan begitu ya. Jadi tidak harus semuanya sama. Satu mengerjakan PR semuanya, tidak harus ya. Kalaupun ada anak yang seperti itu ya harus dengan layani kan begitu ya. Itulah letaknya diferensiasi. Kalaupun misalnya seperti itu ada yang tadi disuruh mengungkapkan pendapat tidak mau atau no, ya udah di apa istilahnya kita layani juga. Mungkin perlu perhatian penuh pada si anak itu, perlu bantuan ya, bantuan sepenuhnya. Yang lain oke, dengan ditunjukkan saja begini, oke, sudah langsung bisa, sudah langsung respon. Tapi itu mungkin perlu ditemek, dilus, didekati, iya Pak iya Bapak Ibu. Nah itulah letaknya diferensiasi Bapak Ibu. Itu jenengan sudah melakukan diferensiasi di sana ya. Jadi kemarin juga disampaikan pada waktu kegiatan gasing kan juga dengan anak-anak Bu ya. Itu ada anak yang sambil tiduran Bu, sambil geleng di keramik langsung tiduran di sana, tapi sambil apa menghafal bla 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 itu ngomong ya. Nah itu malah justru yang bagus seperti itu. Jadi kalau menjenengan anak-anaknya ada yang seperti itu, sukanya sambil berjalan, sambil tiduran, sambil duduk, ya sudah tetap dilihat, dilayani gitu. Tetap kita ikuti. Yang penting tidak mengganggu temannya. Intinya seperti itu ya. Itu jadi tetap kita melayani mereka anak-anak. Karena memang tadi perilaku anak itu berbeda-beda dalam mencapai tujuan, dalam mencapai kemampuan merespon ya. Itu kadang-kadang
semuanya ikut merasakan dan semua ikut berbagi, ikut memberikan solusi kaitannya dengan kesulitan kita. Ya, itu Bapak Ibu. Ya. Kiranya itu mengingat menimbang waktunya juga sudah pukul 11 barangkali. Gitu. Ya, itu saja Bapak Ibu. Saya mohon maaf banyak kesalahan, tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Ya. Sekali lagi mohon maaf setulus-tulusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.